Sepenuh hati. Ini bukan cerita romantis di mana ada seseorang yang mencintai pasangannya dengan total. Selalu memberikan perhatian, selalu mengerti, dan selalu ada buat pasangannya. Bahkan mencintai tanpa pamrih, ikhlas, dan tak peduli apakah pasangannya memperlakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan atau tidak. Bukan cinta yang berakhir indah, yang saling mencintai dengan tulus dan sepenuh hati. Tapi sepenuh hati di sini adalah sepenuh hati meninggalkan, merelakan, dan sepenuh hati untuk melupakan secara total 100%. Loh, kok bisa? Baik, sebut saja ini kisah tentang si Rina. Nama samaran pastinya. Rina seorang gadis manis berperawakan lembut, keibuan, dan berperilaku ramah dan santun. Rina memiliki kekasih, sebut saja Rehan namanya. Seorang pria baik-baik yang sangat tulus mencintai Rina, plus sangat setia, karena hanya fokus pada Rina dan selalu memimpikan dan berharap bahwa Rina akan menjadi ibu dari anak-anaknya kelak. Hidup Rina semakin sempurna, karena selain Rehan, sang kekasih, dia juga memiliki Ratna, saudara sepupu yang sangat dekat dengan Rina sedari kecil. Jika ditanya, siapa temannya Rina? Pasti jawabnya Ratna. Jika ditanya, siapa sahabatnya Rina? Jawabnya pun sama, Ratna. Seseorang yang menjadi bagian hidup Rina sejak kecil. Rina bukan seseorang yang supel dan memiliki banyak teman, sekalipun ia seseorang yang ramah dan santun. Tetap saja, ia seorang yang selektif dalam memilih. Tepat 3 tahun, Rina dan Rehan bersama. Rehan pun melamar Rina, disaksikan oleh Ratna. Bahkan kejutan perayaan 3 tahun berpacaran pun yang dilakukan Rehan, ada andil Ratna di sana. Tidak mungkin Rina menolak lamaran itu. Rehan adalah sosok yang diidam-idamkannya, ditambah dukungan dari Ratna. Ya, Rina menerimanya. Tetapi, di saat itu juga, Rina mengabarkan bahwa ia dimutasikan oleh kantornya, tempat ia bekerja, dari Bogor ke Bekasi. Tentunya mutasi ini adalah prospek baik untuk jenjang karirnya. Rencana pernikahan tidak batal, hanya ditunda. Tapi ujian itu pun dimulai. Lelah bekerja, ditambah perjalanan jauh dari Bogor Bekasi, begitupun sebaliknya. Akhirnya Rina memutuskan untuk kos di Bekasi dan berjanji pulang ke Bogor sebulan sekali untuk melepas rindu demi kebaikan Rina dan jenjang karirnya. Keluarganya, Rehan, dan Ratna pun mendukungnya. Tibalah hari di mana Rina pindahan Bogor Bekasi, diantar oleh Rehan dan Ratna sampai ke kosan Rina di Bekasi, menggunakan mobil Rehan pada saat itu. Selesai membantu Rina pindahan, Rehan dan Ratna pun pulang ke Bogor. Di dalam perjalanan yang gelap dan mulai sepi, Ratna pun memecahkan keheningan. Han, kamu sudah mantap dengan keputusanmu untuk menikahi Rina? Ya, sudah yakin dong nak. Bla bla bla. Kamu yakin kalian akan bahagia tanpa ada orang yang tersakiti? Maksudmu? Apa selama ini ada cowok lain yang mencintai Rina dan berharap memiliki Rina selain aku? Bukan orang lain yang tersakiti, tetapi aku. Hah? Kenapa? Kenapa kamu yang tersakiti? Dengan pernikahan ini aku gak akan pernah mau memisahkan kalian berdua kok. Masih sok polos nih si Rehan. Aku mencintaimu, Han. Rehan terdiam. Kok bisa? Sejak kapan? Sejak 5 tahun yang lalu, waktu kita masih di ospek.
Rehan terkejut. Terus kalau sekarang? Masih, Han. Malah semakin bertambah. Rehan terdiam. Cuman berpikir. Jadi, selama ini, kenapa Ratna masih menjomblo? Jawabannya adalah ini. Padahal, semasa di kampus, banyak pria yang mendekati Ratna. Dari yang ganteng dan beken di kampus, anak band, anak futsal, bahkan anak orang kaya sekalipun, tidak ada yang berhasil mendapatkannya. Rehan pun sebenarnya punya rahasia, di mana 5 tahun yang lalu pun dia jatuh cinta kepada Ratna, sama seperti cowok-cowok lain di kampus. Tetapi karena tidak pede, dia melupakan perasaannya itu. Sesampainya di rumah, Rehan tidak bisa tidur. Otak lelakinya berpikir jauh lebih besar ketimbang hatinya. Mulai ngebanding-bandingin. Rina memang cantik, tapi Ratna lebih cantik. Rina memang baik, tapi Ratna lebih tulus dan baik. Rina memang mencintaiku, tapi Ratna jauh lebih mencintaiku. Karena melihatku bahagia dengan Rina, Ratna memendam rasanya. Ratna jauh lebih mementingkan kebahagiaanku ketimbang dirinya. Mulai goyah nih si Rehan. Apakah aku harus terus mengorbankan Ratna demi Rina? Padahal Ratna dibandingkan Rina lebih baik Ratna. Bener-bener pria, mementingkan otak ketimbang hatinya. Semakin hari Rehan semakin goyah. Semakin hari tidak ada Rina di kehidupannya karena terpisah jarak Bogor Bekasi. Sementara Ratna sekarang selalu ada buatnya. Yang mereka perbincangkan bukan lagi Rina, tetapi mereka, Ratna dan Rehan. 4 bulan berlalu. Setiap pulang ke Bogor, Rina merasakan kejanggalan. Sampai akhirnya di bulan kelima, Rina memutuskan tidak memberi kabar kepulangannya ke Bogor. Ditambah mengambil cuti 2 hari. Pengen jadi detektif nih. Ternyata surprise. Rina melihat kemesraan Rehan dan Ratna. Jauh lebih mesra ketimbang Rehan bersamanya. Jika dengannya Rehan selalu tersenyum, maka dengan Ratna, Rehan selalu bisa tertawa. Kemesraan Rina dan Rehan hanya sebatas pegangan tangan dan membelai rambutnya sambil bersandar di bahu Rehan. Tetapi dengan Ratna, jauh lebih mesra dari itu. Dari kisah ini, di mana Rehan dan Ratna sepenuh hati mereka saling mencintai, dan dengan sepenuh hati pula mereka menyakiti Rina, tanpa ada kejelasan hubungan antara Rehan dan Rina. Kemudian bagaimana dengan Rina? Hati Rina yang baik, ramah, dan santun menjadi kotor. Hatinya kini diisi dengan dendam, sumpah serapah, dan dengki. Sepenuh hatinya hanya ada kebencian untuk Rehan dan Ratna yang dulu pernah jadi kekasihnya dan sahabatnya. Sepenuh hatinya pula ia meninggalkan Rehan dan Ratna tanpa harus mengingat mereka, baik sebagai kekasih maupun sahabat. Hanya engkau dan dia yang sakiti hatiku saat ini, saat nanti, selamanya. Hanya engkau dan dia
seperti ini. Jangan pernah kau sesali diriku yang takkan kembali. Hanya engkau dan dia yang sakiti hatiku.